Ibu, Bapak, dan saudara-saudara semuanya. Pada malam hari ini kita berjumpa kembali melalui kegiatan rutin Puja Bakti online, dan setiap mengisi acara di kebaktian online ini, saya selalu membawakan satu suta untuk dibabarkan untuk program-program tertentu. Tentu ada satu suta yang panjang, kemudian saya bahas, saya diskusikan selama beberapa kali. Namun untuk di Kusala Arama ini, saya biasanya hanya mengambil satu suta dan kemudian saya babarkan selesai sampai di situ. Ya. Jadi pada malam hari ini saya akan membahas tentang Ahara Sutta. Ya. Sebenarnya ada dua jenis, ada dua judul suta yang memiliki nama yang sama, dan kedua-duanya itu berada di Samyutta Nikaya. Hanya saja satu itu berada di Mahawagga, sementara yang satu itu ada di Nidanawagga, dan tepatnya berada di Nidana Samyutta. Nah, saya malam hari ini akan membahas Ahara Sutta yang berasal dari Nidanawagga. Ya. Nidanawagga sendiri itu artinya adalah waga atau kelompok tentang kondisionalitas. Nidana itu artinya terkondisi. Ya. Jadi waga atau kelompok tentang kondisi. Nah, disebut sebagai waga Nidana itu karena dalam waga ini umumnya memuat tentang Paticca Samuppada, yaitu Paticca Samuppada dalam bentuk aplikasinya. Karena Paticca Samuppada dalam bentuk aslinya itu sebenarnya kan hanya terdiri dari 4 syair, bukan 4 syair, 4 dalam satu syair terdiri dari 4 kalimat, bahwa jika ada ini maka ada itu, jika tidak ada ini maka tidak ada itu, dengan berhentinya ini maka berhentilah itu. Nah, cuman itu saja sebenarnya yang menjadi poin, menjadi inti ajaran Paticca Samuppada itu. Tapi nanti dalam bentuk aplikasinya, ya, dalam bentuk aplikasinya itu dibabarkan menjadi 12 mata rantai sebagaimana yang telah kita ketahui. Jadi ini sudah bentuk aplikasinya. Ini bukan Paticca Samuppada dalam konteks yang aslinya, tetapi dalam konteks aplikasinya. Oleh karena itu ketika pertama kali Kolita atau siapa itu yang kemudian menjadi Bante Sariputta bertemu dengan Bante Asaji, Bante Asaji itu mengungkapkan Dhammapada Paticca Samuppada dalam syair yang singkat. Ye Dhamma hetu pabawa te sang hetung tatagato aha te sanca yuni rodoca ewang wadi mahasamano. Hanya sesimpel itu saja Paticca Samupadanya yang disampaikan. Ya. Jadi ye Dhamma hetu pabawa, semua Dhamma itu muncul karena ada sebabnya. Ye Dhamma hetu pabawa te sang hetung tatagato aha, itulah yang diajarkan oleh sang Tathagata. Te sanca yoni rodoca, demikian pula lenyapnya ewang wadi mahasamano, itulah yang diajarkan oleh Mahasamana. Ya. Nah, ini adalah bentuk Paticca Samuppada dalam konteks yang asli.
dan belum dijabarkan, belum dalam bentuk aplikasi. Ya. Oleh karena itu seringkali ketika saya menyampaikan Patijak Samuppada dalam arti yang sangat sederhana, dalam pemahaman yang sangat sederhana, seringkali saya sampaikan bahwa dalam konteks Patijak Samuppada tidak ada sebab yang tunggal. Ya. Baik, kita akan kembali lagi pada Ahara Sutta yang menjadi tema khutbah atau ceramah pada malam hari ini. Ya. Jadi Ahara Sutta ini diceramahkan oleh Sang Buddha kepada para biku ketika beliau itu berada di Sawati, tepatnya di Jetawana. Ya. Nah, di sini sebenarnya Sang Buddha memulai ceramahnya dengan mengatakan bahwa ada 4 jenis makanan yang mempertahankan makhluk-makhluk yang telah muncul, yang telah ada, dan untuk membantu mereka yang akan datang. Nah, artinya di sini 4 jenis makanan ini itu akan membuat makhluk-makhluk yang ada di dunia ini terus bertahan, terus berlangsung, terus berproses dari waktu ke waktu. Demikian pula, ini yang akan membantu, akan mengasisteni, akan mengondisikan makhluk-makhluk yang akan muncul di kemudian hari. Ya. Nah, 4 hal itu adalah yang pertama itu Kapalingkarahara. Kemudian yang kedua itu adalah kontak atau pasahara. Kemudian yang keempat itu adalah Mano Sancetana, dan yang ketiga itu adalah Mano Sancetana, yang keempat itu adalah Winyanahara. Nah, 4 hal ini tentu bukan hal yang aneh, bukan hal yang asing, bukan hal yang tidak pernah didengar oleh umat Buddha. 4 hal ini sering disampaikan oleh para penceramah, oleh para pembabar dhamma, dan tentunya seingat saya ketika masih di sekolah-sekolah begitu, 4 hal ini pun sering disebutkan dalam mata pelajaran anak-anak sekolah. Ya. Yang pertama itu adalah Kapalingkarahara. Kapalingkarahara ini sebenarnya adalah makanan yang biasa kita makan. Makanan yang sehari-hari kita konsumsi untuk kelangsungan fisik kita. Intinya itu adalah untuk kelangsungan fisik kita. Intinya itu adalah untuk kelangsungan kehidupan kita. Tetapi kemudian makanan ini, makanan yang kita makan, itu menjadi sumber kelangsungan kehidupan kita di alam samsara. Mengapa? Karena kita makan itu sudah tidak lagi makan karena kebutuhan, tetapi makan karena keinginan. Ya. Ketika kita menginginkan untuk makan ini dan itu, ketika kita mengharapkan untuk makan ini dan itu, atau memiliki niat untuk menghindari makanan ini dan itu, sebenarnya tepat di momen itu kita berusaha untuk terus memberikan bahan bakar. Tepat pada saat itu sebenarnya kita terus mengumpulkan, menabung
bahan yang bisa kita pergunakan untuk memperpanjang samsara, untuk memperpanjang penderitaan. Ya. Jadi ketika kita punya keinginan untuk mencari suatu jenis makanan ataupun berusaha untuk menghindari jenis makanan, di situ sebenarnya keserakahan dan kebencian itu berproses. Tapi apakah selama ini kita sadar? Tidak. Kita anggap itu sebagai sebuah bentuk kewajaran. Semua itu kita anggap sebagai sesuatu yang wajar berproses secara alamiah dalam kehidupan kita. Tanpa kita sadari bahwa niat semacam itu, kehendak semacam itu, kemudian menjadi sumber penderitaan, menjadi sumber perpanjangan samsara. Ya. Samsara ini bisa terus diperpanjang, bisa terus dilanjutkan. Hanya karena kita punya keinginan. Katakanlah, inginnya hanya makan yang asin-asin saja. Inginnya hanya makan yang pedas-pedas saja. Inginnya hanya makan yang rasanya gurih, enak, lezat, dan sebagainya. Nah ini sebenarnya kalau kita lihat dalam aktivitas kehidupan kita sehari-hari, ini sangat normal. Terjadi dalam kehidupan kita. Ya, sangat terjadi, sangat lumrah dalam aktivitas kehidupan kita. Apakah kemudian kita tidak boleh melakukannya? Apakah kemudian kita harus menghindarinya? No. Kita tetap boleh melakukannya. Kita tidak harus menghindarinya, tetapi tepat ketika keinginan itu muncul, kehendak itu muncul, apa yang perlu dilakukan adalah kita itu menyadari, melihat, mengamati bagaimana niat itu berproses. Bagaimana niat untuk makan yang manis-manis, makan yang pedas-pedas, minum yang dingin-dingin misalnya, itu muncul, kemudian berkembang, dan akhirnya lenyap. Demikian pula ketika kita mendapatkan, timbul rasa nyaman, rasa senang. Ketika kita tidak mendapatkan, timbul kekecewaan, ketidakpuasan, penderitaan. Sebenarnya sangat simpel, sangat sederhana. Dan itulah bagian atau proses Paticcasamuppada itu. Jadi Paticcasamuppada itu tidak harus dipahami dalam artian yang sangat kompleks. Tidak harus dipahami dalam artian yang sangat ruwet. Karena tadi prinsipnya adalah dengan adanya ini timbullah itu. Ya. Sebenarnya tidak layak dikatakan dengan adanya ini timbullah itu, karena di situ bahasa Palinya itu idang imas minghoti, kemudian apalagi itu? Saya lupa itu bahasa Pali. Tapi itu sebenarnya harusnya diterjemahkan ini. Ini itu artinya tidak jauh dari kita. Nah, di situ sangat jelas. Dengan adanya keinginan, ketika keinginan itu terpenuhi, muncullah kenyamanan, kepuasan, kebahagiaan, kesenangan. Ketika tidak terpenuhi, di situ muncul kekecewaan, ketidaknyamanan, ketidakpuasan, penderitaan. Ya. Jadi memahami ajaran Sang Buddha dalam konteks Paticcasamuppada ataupun bahkan ini kita juga bisa pahami dalam konteks hukum karma juga. Hukum karma itu bukan hanya karena mendengarkan Dhamma,
Hukum karma itu bukan hanya karena berdana di wihara, tetapi tepat pada saat kita makan. Di situ ada hukum karma. Tetapi selama ini, apakah itu pernah dipahami? Tidak. Selama ini, hal itu diabaikan. Ketika kita punya niat untuk makan, niat itu apa? Niat itu adalah karma. Kemudian kita melakukan tindakan untuk makan. Sesuai dengan selera, sesuai dengan keinginan, kehendak kita. Kemudian, tindakan ini memberikan akibat, memberikan dampak. Senang kalau mendapatkan, puas kalau mendapatkan, kecewa kalau tidak dapat. Nah, ini sebenarnya sudah kamawipaka. Ketika rasa senang ataupun tidak senang, itulah yang namanya kamawipaka itu. Jadi dampaknya, ya, dampak yang terjadi ketika niat itu terpenuhi ataukah tidak terpenuhi. Disitulah yang disebut sebagai karma berbuah dalam momen sekarang ini juga. Karena dampaknya ada. Secara langsung dirasakan. Secara langsung dinikmati. Tidak perlu nunggu besok. Tidak perlu nunggu lusa. Apalagi sampai menunggu dalam kehidupan yang akan datang. Tepat di momen itulah kemudian hasilnya bisa langsung dilihat, bisa langsung dinikmati, bisa langsung dirasakan. Ya. Nah, oleh karena itu, ketika kita sebenarnya memahami proses ini, semua itu kemudian menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan ajaran-ajaran yang lain. Dan kalau ibu bapak dan saudara-saudara semuanya mendengarkan dengan teliti, mendengarkan dengan baik, mampu mencerna dengan baik, sebenarnya apa yang saya sampaikan secara singkat tadi, melalui contoh yang sederhana tadi, itu sudah menjelaskan 4 jenis makanan itu tadi. Sebenarnya simpel, tapi itu sudah mampu menjelaskan secara keseluruhan 4 jenis makanan itu. Ya. Nah, karena jenis makanan yang kedua itu adalah kontak pasahara. Kontak itu apa? Lidah kontak dengan makanan. Mata kontak dengan bentuk. Telinga kontak dengan suara. Hidung kontak dengan aroma. Kulit atau fisik kita kontak dengan yang namanya sentuhan. Pikiran kontak dengan fenomena dhamma. Ya. Nah, ketika kita memiliki kontak, ya, ketika kontak itu terjadi, kemudian timbullah berbagai macam niat. Ya, jadi dari kontak ini, dari kontak yang kita dapatkan, kemudian kita terus membangun niat untuk mendapatkan, dan mendapatkan. Ya, jadi misalnya kita sudah terbiasa dengan melihat hal-hal yang indah sesuai selera kita. Kemudian setiap hari kita kontak, setiap waktu kita kontak dengan apa yang kita inginkan. Atau bahkan sekalipun hanya kontak sekali saja, itu pun bisa menjadi niat, menimbulkan niat untuk menikmati di momen selanjutnya.
Entah besok, lusa, ataupun yang akan datang. Ya, jadi dari makanan, dari bentuk, dari suara, kemudian memunculkan niat, memunculkan tekad, memunculkan kehendak untuk terus menikmatinya. Nah, oleh karena itu yang ketiga tadi, bentuk makanan yang ketiga itu adalah manosan cetana. Kehendak yang timbul melalui pikiran. Ya. Ketika kita menghendaki terus-menerus, menginginkan secara terus-menerus, dari waktu ke waktu, gampang ngomongnya kita itu ketagihan. Bahkan dengan makanan pun sebenarnya kita ketagihan. Dengan minuman kita ketagihan. Dengan bentuk-bentuk kita ketagihan. Saya ambilkan contoh. Mengapa saya katakan ketagihan? Kita ketagihan untuk melihat yang baik-baik saja. Oleh karena itu ketika kita menyaksikan sesuatu yang tidak baik, kita melihat sesuatu yang tidak indah, kita muak, kita jijik, kita marah, kita kecewa. Itu adalah bukti bahwa sebenarnya kita itu kecanduan. Kalau seperti kecanduan narkoba, itu sangat bisa dilihat dengan kasat mata. Kecanduan minum-minuman keras bisa dilihat dengan kasat mata. Tetapi kecanduan untuk melihat yang indah-indah, kecanduan untuk menghindari pemandangan yang tidak indah, itu sangat luar biasa. Jauh lebih hebat. Nah, oleh karena itulah, Sang Buddha itu mengatakan bahwa mereka yang sanggup melihat kecanduan model semacam ini, itu adalah orang yang mulia, orang yang hebat, orang yang luar biasa. Ya, jadi kalau sekedar melihat kecanduan narkoba, simpel. Tapi pada saat kita kecanduan dengan makanan yang kita gandrungi, kecanduan dengan sentuhan seperti pakaian yang indah, pakaian yang halus, pakaian yang menyenangkan, itu seringkali tidak kita lihat. Nah, oleh karena itulah Sang Buddha itu mengatakan bahwa dhamma ini hanya untuk orang-orang yang bijaksana, hanya untuk orang-orang yang mampu melihat, hanya untuk orang-orang yang debu di matanya itu sedikit. Tapi tidak untuk orang-orang yang tidak bijaksana. Bukan untuk orang-orang yang debu di matanya itu masih tebal. Nah, oleh karena itu, sekalipun beragama Buddha dari kecil, sekalipun rajin baca parita, sekalipun rajin ikut retreat meditasi, tapi masih belum mampu untuk melihat kecanduan yang timbul karena makanan, karena pemandangan, karena suara, karena bebauan, dan sebagainya. Inilah yang menjadi alasan mengapa Sang Buddha itu sebenarnya enggan untuk membabarkan dhamma ini. Karena dhamma itu sulit untuk dilihat oleh manusia-manusia yang kotoran batinnya itu tebal. Nah, oleh karena itu, sekalipun setiap hari rajin ke wihara, dia tidak mampu untuk melihat. Sekalipun rajin baca parita, dia tidak mampu untuk melihat. Karena batinnya masih dipenuhi dengan kekotoran batin yang luar biasa. Baca parita, retreat meditasi itu hanya sebagai formalitas semata. Melakukan aktivitas ini dan itu yang ada kaitannya dengan agama Buddha itu hanya formalitas saja, tidak lebih dari itu.
Ya. Tapi bagi mereka yang praktek dengan sungguh-sungguh, yang mengimplementasikan ajaran Sang Buddha dengan baik, akan mampu melihat segenap kecanduan yang timbul di sana-sini melalui organ 6 indera yang kita miliki. Begitu kita sudah mengetahui saja, sebenarnya itu sudah langkah awal. Sebenarnya itu sudah merupakan modal yang sangat luar biasa untuk praktek ke arah yang lebih baik. Nah, namun ketika kita tidak mampu melihatnya, kita sebenarnya membangun yang namanya winyana atau kesadaran. Jadi mata kita ini kesadarannya apa? Terus dilekati oleh keserakahan, terus dilekati oleh kebencian, terus dilekati oleh kebodohan batin. Sehingga mata ini terus kecanduan untuk melihat hal-hal yang baik, melihat yang menyenangkan, yang indah-indah saja, tidak mau melihat sesuatu yang sifatnya tidak baik, yang sifatnya itu tidak indah, tidak menyenangkan. Ya. Akan terus terjadi seperti itu. Akan berproses terus seperti itu. Oleh karena itulah, perlu praktek yang serius, perlu praktek yang sungguh-sungguh agar kita semuanya bisa bebas. Kalaupun beraktivitas dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak membentuk yang namanya kesadaran ini. Kesadaran yang kita bentuk, yang kita akumulasi, akan menjadi kekuatan yang sangat luar biasa untuk mendorong kita terus terjebak di alam samsara. Ya. Nah, oleh karena itulah Sang Buddha mengatakan bahwa 4 jenis makanan ini memiliki sumber, memiliki asal mula, lahir dan diproduksi oleh tanha. Ya. Tanha itu apa? Tanha itu ya bentuk keinginan. Istilah lainnya dari tanha itu adalah cetana. Istilah lainnya itu adalah karma. Istilah lainnya itu adalah sangkara. Dalam konteks praktek 4 istilah tersebut sebenarnya mengacu pada satu hal yang sama. Nah, oleh karena itu, ketika tanha ini ada, ya kita ingin terus makan sesuai dengan kehendak selera kita. Ketika tanha ini terus ada, kita pun membangun kontak melalui 6 landasan indera yang kita miliki. Ketika tanha ada, kita terus memiliki niat. Ketika tanha ada, mau tidak mau, kesadaran yang menjadi bahan bakar untuk melanjutkan dalam kehidupan yang akan datang terus diproduksi. Ya. Nah, oleh karena itu seringkali kita diajarkan untuk melepaskan keinginan. Melepaskan keinginan di sini bukan berarti kita harus membenci keinginan yang ada atau keinginan yang sedang berproses dalam diri kita. Tepat ketika keinginan itu muncul, ketika kita sadar, ketika kita tahu, oh ini ada keinginan untuk makan sesuai selera saya. Katakanlah saya besok maunya makan ini.
Saya sadar, oh ini muncul keinginan. Tepat di momen seperti itu, ketika saya mampu menyadari, mampu melihat, mampu mengamati, saya tidak membangun karma yang baru. Saya tidak membangun, tidak membentuk kesadaran yang baru, kekuatan yang baru. Ya. Apakah kemudian ketika muncul keinginan tidak boleh dilakukan? Masih boleh. Tidak ada masalah. Yang terpenting itu adalah pertama sadari dulu, lihat dulu, amati dulu. Kalau kita mampu terus mengamati, mampu terus menyadari, nanti keinginan tanha ini akan memudar. Tanha itu lambat laun akan terurai dan pada akhirnya akan habis secara total. Sang Buddha mengatakan janato ahang bikawe pasato asawanang kaya wadami no ajanato no apasato. Oh para biku, katakan bahwa mereka yang sanggup melihat dan sanggup mengamati adalah orang-orang yang akan sanggup menghancurkan kotoran batinnya dan bukan mereka yang tidak sanggup melihat dan tidak sanggup menyadari. Kuncinya simpel. Hanya melihat dan menyadari. Itu sudah akan menjadi modal. Sudah akan menjadi langkah untuk membebaskan diri dari seluruh proses penderitaan. Kalau modalnya itu hanyalah menyadari dan mengamati, tentu siapapun sanggup untuk melakukannya. Ya, siapapun mereka, laki-laki ataupun perempuan, biku, samanera, rumah tangga, semuanya bisa. Tidak ada masalah. Namun seringkali kita ini telah terjebak dalam konsep bahwa para biku itu adalah orang-orang yang bisa berlatih dengan serius, berlatih dengan cepat. Rumah tangga rintangannya banyak, macam-macam belenggu yang timbul. Padahal kalau kita kembali melihat prinsip yang diajarkan oleh Sang Buddha, menyadari dan melihat, menyadari dan mengetahui. Dan siapa sih yang tidak bisa mempraktekkan? Siapa sih yang kemudian tidak bisa melakukan hal itu? Semuanya bisa. Semuanya punya kapasitas. Pada saat kita sedang sibuk bekerja, kita mampu mengamati, mampu menyadarinya. Pada saat kita sedang sibuk berinteraksi, emosi timbul, kemarahan muncul, kita mampu mengetahui dan mampu menyadari. Tentu dalam berlatih tidak bisa serta-merta langsung sukses. Semua itu butuh proses, perlu dilatih, perlu kesabaran. Hari ini berlatih, katakanlah 5 menit, besok 2 menit, lusa 1 menit, tidak ada masalah. Tetapi teruslah berlatih, teruslah membiasakan diri untuk melihat dan mengamati ini. Ya, ketika kotoran batin itu muncul, cobalah diamati. Kalau kotoran batin tidak muncul, ketahuilah bahwa saat itu kotoran batin tidak ada. Sesimpel itu. Jangan panik ketika kotoran batin itu muncul, dan jangan bangga pula ketika kotoran batin itu tidak ada. Selama masih belum muncul pengetahuan bahwa kotoran batinnya itu putus, selama itu pula yang namanya kotoran batin itu masih bersembunyi, masih melekat, masih ada. Ya. Nah, oleh karena itulah, Ibu Bapak dan Saudara semuanya, saya mengajak kepada semuanya, siapapun mereka. Karena dalam praktek
tidak dibutuhkan status sosial maupun gender. Ya. Yang dibutuhkan itu hanyalah keberanian, kemauan kita untuk praktek. Kalau kita memiliki keberanian dan kemauan untuk praktek, praktek di mana saja itu bisa. Tidak peduli sebagai perumah tangga, tidak peduli sebagai samanera, tidak peduli sebagai biku. Semuanya bisa. Ya. Tapi sekali lagi, kita telah terjebak dalam konsep bahwa praktek itu sulit. Praktek itu tidak gampang. Praktek itu hanya untuk orang-orang yang punya waktu. Mereka yang sibuk tidak punya kesempatan. Inilah sebenarnya yang membedakan teknik meditasi, praktek yang diajarkan oleh Sang Buddha, dan dalam ajaran agama lain. Dalam ajaran agama lain, hanya mereka yang memiliki kesempatan, memiliki waktu, yang bisa praktek. Sebab mereka harus praktek, katakan dengan cara meluangkan waktu secara khusus. Misalnya, duduk bermeditasi. Tetapi dalam agama Buddha tidak. Duduk itu tidak wajib. Ya, duduk bermeditasi itu tidak wajib. Karena yang namanya meditasi dalam agama Buddha bisa dipraktikkan di mana saja, kapan saja, apapun yang sedang kita lakukan. Itu. Nah, oleh karena itu, kalau memang kita itu ingin praktek, praktek itu bisa dilakukan oleh siapa saja. Tidak perlu berkecil hati. Ya, tidak perlu merasa rendah diri. Yakinlah, kita ini manusia yang punya kapasitas, punya kemampuan untuk praktek dengan serius. Kita ini adalah manusia yang punya bakat untuk maju. Kita ini adalah manusia yang punya kesempatan untuk mencapai kesuksesan dalam konteks apapun yang kita kehendaki. Ya. Jadi kemelekatan itu disebabkan oleh adanya perasaan. Kita sudah nyaman di sana. Kita merasa nyaman untuk melihat hal-hal yang bagus. Demikian pula, kita itu kecanduan untuk menderita karena kita sudah nyaman di sana. Karena itu seringkali saya sampaikan bahwa yang namanya penderitaan itu adalah kebutuhan. Hanya mereka-mereka yang sudah merasa tidak butuh untuk menderita akan meletakkan penderitaan itu. Sementara mereka yang masih butuh akan tetap terus lari ke sana kemari, menambahi bahan bakar, menambahi kebutuhan untuk terus menderita. Ya. Oleh karena itulah, kalau memang kita ini sudah merasa cukup, ya penderitaan mau tidak mau akan diletakkan. Ya, akan ditinggalkan. Aku sudah cukup. Cukup untuk menderita. Sekarang waktunya bagi saya memutuskan penderitaan ini. Sekarang waktunya bagi saya meninggalkan penderitaan ini. Tapi selama Anda masih belum puas untuk menderita, ya penderitaan itu dirangkul, penderitaan itu dibawa ke sana kemari, jungkir jempalik. Tidak karuan. Ya, inilah mengapa kita itu disebut sebagai orang yang bodoh itu.
Mereka yang bijaksana merasa cukup dengan penderitaan, sehingga mereka mengatakan, saya akan berjuang dalam kehidupan sekarang ini juga untuk membebaskan diri saya dari penderitaan dalam kehidupan sekarang ini juga. Itulah orang-orang yang bijaksana. Itulah orang-orang yang memahami Dhamma yang diajarkan oleh Sang Buddha. Ya. Tapi kalau kita hanya sekali lagi menjalankan ajaran Sang Buddha sebagai bentuk formalitas, akhirnya kita terjebak dalam rutinitas. Nanti temannya berdana, ikut berdana. Nanti temannya retreat, ikut retreat. Nanti temannya kumpul-kumpul, ikut puja bakti, ikut puja bakti. Ya. Tetapi begitu ditanya esensinya agama Buddha, esensinya praktek, tidak mengerti. Begitu ditanya, kamu sudah cukup untuk menderita? Tidak tahu. Kamu mau berjuang dalam kehidupan sekarang ini? Oh, nanti dulu. Saya masih ingin bertemu dengan Buddha Maitreya. Saya masih ingin terlahir di alam surga loh. Itu yang kemudian kita tampilkan. Ya. Kalau itu terjadi, sebenarnya kita itu terus membangun yang namanya kemelekatan, dan kemelekatan. Tampak baik, tapi itu menyesatkan. Ya. Tampak indah, tapi itu menghancurkan. Karena akan terus membuat kita terjebak di alam samsara. Akan membuat kita terus-menerus terlahir, dan terlahir kembali. Ya. Jadi dalam hal ini, karena kita merasa nyaman, merasa enak, merasa menemukan bahwa seluruh kebutuhannya tercapai di situ, kemudian kita terus senang menderita, dan menderita. Ya. Nah, perasaan tentu disebabkan oleh kontak. Ya. Jadi kontak ini meliputi 6 landasan indria kita. Dari mata, telinga, hidung, lidah, kulit atau fisik, dan kemudian sampai pada pikiran. Nah, ini nanti terus dilacak, terus diperpanjang, sampai pada akhirnya timbul bahwa semua itu muncul ada karena kebodohan kita. Apa sih yang dimaksud dengan kebodohan itu? Atau moha, atau awija? Ketidakmampuan untuk mengetahui, ketidakmampuan untuk melihat. Itulah yang disebut sebagai awija itu tadi. Oleh karena itu, penting untuk melihat, penting untuk mengamati. Makanya Sang Buddha itu mengatakan, janato ahayang bikawe pasato asawanangka yang wadami no ajanato no apasato. Karena mereka yang mampu melihat itu bukan orang yang bodoh. Begitu niat muncul kita mampu melihat, disitulah kita itu bukan orang yang bodoh. Ketika kemarahan berproses, kita mampu melihat, di situ kita adalah orang yang bijaksana dan bukan orang-orang yang memiliki awija atau moha. Selama kita mampu untuk melihat, selama kita mampu untuk mengamati, selama kita mampu untuk menyaksikan secara langsung, disitulah
sebenarnya kita dikatakan sebagai orang yang bijaksana. Orang yang memiliki mata. Mata untuk melihat fenomena dengan sesungguhnya. Ya, jadi kalau Anda tidak mampu melihat, disitulah Anda layak dikatakan sebagai orang yang buta. Orang yang tidak punya mata. Orang yang dipenuhi dengan awija. Orang yang dipenuhi dengan moha itu. Gitu. Nah, oleh karena itu, cobalah berlatih sejak saat ini untuk belajar melihat, dan melihat. Kalau melihat, setelah kita melihat, apa yang perlu dilakukan? Cukup dilihat, cukup diamati, cukup disadari. Itu saja. Tidak perlu kemudian kita melakukan usaha agar kotoran batinnya itu hilang, agar kotoran batinnya itu musnah, lenyap, dan sebagainya. Karena ketika nanti kita punya usaha, melakukan berbagai macam tindakan, oh ini kotoran batinnya ada, harus saya singkirkan. Itu kebencian. Ya, niat untuk menyingkirkan kotoran batin itu pun kebencian sebenarnya. Nah, oleh karena itu, apa yang diajarkan oleh Sang Buddha adalah cukup melihat, oh ini ada kotoran batin. Amati, apakah kotoran batinnya ini turun, naik, muncul, lenyap, berkembang, kemudian memudar. Cukup itu saja yang perlu dilakukan. Dengan cara yang sederhana, cara yang simple itu, kemudian nanti kotoran batin dalam bentuk apapun itu akan pudar, akan lenyap, akan hancur dengan sendirinya, dan akan hilang tanpa sisa dari dalam diri kita. Kalau terus diamati. Karena tepat ketika kita mengamati, ketika kita menyadari, di situ kita tidak membangun kekuatan yang baru. Kita tidak membangun kotoran batin yang baru. Kita tidak menumpuk kotoran batin yang baru. Sangat sederhana, sangat simpel. Tetapi sekali lagi, umat Buddha senang yang jelimet-jelimet, yang ribet-ribet, yang ruwet-ruwet. Memuja keruwetan. Ya. Apapun yang ruwet itu dianggap hebat. Padahal agama Buddha itu adalah agama yang sederhana, diajarkan dengan cara yang sederhana, dipergunakan untuk memahami hal-hal yang sederhana pula. Ya. Nah, oleh karena itu, kalau Anda menganggap agama Buddha ini sulit dipraktikkan, saya justru berpikir, bagaimana mungkin hal itu bisa terjadi? Karena sangat jelas bahwa agama Buddha itu diajarkan dengan cara yang paling sederhana. Oleh karena itulah, Sang Buddha itu mengajarkan Dhamma ini dengan berbagai macam cara. Ada 1001 macam teknik dalam Tipitaka yang bisa kita pakai, yang bisa kita pergunakan, yang bisa kita implementasikan untuk kepentingan praktek kita. Kita bisa mengambil satu teknik yang sangat cocok, yang sangat tepat, yang sangat nyaman untuk kepentingan kita. Kalau tidak ada, apakah boleh kita menciptakan teknik yang baru? Siapa yang melarang? Sepanjang teknik tersebut mampu membuat kotoran batin kita, mampu membuat keserakahan, kebencian, dan kebodohan batin kita, itu memudar. Dan akhirnya lenyap secara total. Ya. Tidak ada masalah kalaupun kita menciptakan teknik yang baru. Karena intinya apa sih? Intinya itu yang penting, kotoran batinnya itu lenyap, kotoran batinnya itu hilang. Jangan hanya terjebak pada teknik. Jangan hanya terjebak pada metode. Tapi cobalah berpikir pada hasilnya. Hasil akhirnya apa? Apakah hasil akhirnya itu membuat kotoran batin menjadi meningkat?
Kotoran batin semakin mengkristal, ataukah justru kotoran batin itu menjadi pudar, luntur, dan akhirnya lenyap secara total. Kita akan tahu kok kalau kotoran batin itu luntur. Tidak perlu diberi testimoni oleh orang lain. Kita akan melihat secara nyata. Dulu saya pemarah, sekarang tidak. Saya pembenci dulunya, sekarang tidak. Sekalipun kebencian itu masih ada, sekalipun keserakahan itu masih ada, tetapi intensitasnya tidak seperti dulu lagi. Ini adalah wujud kesuksesan praktek itu. Ya. Nah, oleh karena itu, marilah kita mengembangkan pengetahuan, mengetahui tentang bagaimana batin dan jasmani kita ini berproses. Melalui mata kita, melalui telinga kita, melalui hidung kita, dan melalui seluruh 6 landasan indria. Ya. Sehingga secara lambat laun, praktek kita akan semakin mapan, akan semakin baik, akan semakin nyaman, dan menuju kesuksesan. Sukses karena kita mampu membuat kotoran batin menjadi pudar. Sukses karena kita mampu membuat 4 ahara ini semakin tidak memiliki kekuatan dalam kehidupan kita. Begitu waktunya 4 jenis ahara ini akan lenyap secara total. Sekalipun itu nanti ada, kita tidak lagi membangun yang baru. Kalaupun kontak itu ada, kontak di situ hanya sebagai kebutuhan. Kalaupun kita makan setiap harinya, itu pun hanya untuk melangsungkan kehidupan. Bukan untuk membangun karma yang baru, bukan untuk membangun niat yang baru, bukan untuk membangun tanah yang baru. Ya. Semoga kita semuanya selalu gigih dalam berjuang, berlatih tanpa kenal lelah. Nah, ini adalah masa-masa, dan ini adalah momen yang terbaik untuk berlatih. Ini adalah masa-masa di mana para biku di zaman Sang Buddha itu bertekad. Bahkan di Sri Lanka sekalipun sampai sekarang itu masih tradisinya dilangsungkan. Tepat di momen-momen masa-masa begini, biku itu berlatih dengan serius, berlatih dengan gigih, siang dan malam. Kalau mereka sudah keluar wasa, biasanya mereka banyak berkelana dari satu tempat ke tempat yang lain. Tapi kalau sudah memasuki masa wasa, mereka akan tinggal di satu tempat untuk berjuang, untuk berlatih dengan gigih. Dan tidak ada salahnya. Sebagai berumah tangga juga, kita ikut menyukseskan masa wasa dengan cara berlatih dengan gigih dan serius pula. Semoga Sang Tiratana selalu melindungi, semoga kita semuanya bebas dari penderitaan dalam kehidupan sekarang ini juga. Sabe sata, bhavantu sukhitata. Terima kasih.